Dan aku juga merasa kalau Rangga menyembunyikan sesuatu. Apa dia sebenarnya menemui seseorang dengan alasan lembur di kantor? Enggak, aku harus cek ke kantornya. Halo, selamat malam Pak Radit. Ada perlu apa ya Pak? Halo Pak Yanto. Apa Rangga masih di kantor? Oh tidak ada Pak, sudah pulang kerja dari tadi sore. Dengan hati yang tak menyakiti. Hai Pak, kita nggak usah ngebahas soal Rangga dulu ya Pak. Mama mau ngebahas soal Radit aja. Mama tuh lagi seneng banget. Tahu nggak? Radit tuh tadi siang bilang sama Mama, katanya Radit udah bisa move on dari Tiara. Dia nggak mau ngejar-ngejar Tiara lagi. Seneng Mama. Beneran? Radit udah bisa move on? Yang Bapak lihat kan dia sangat cinta banget sama Tiara. Apa dia benar bisa move on semudah itu? Ya, namanya juga hati, Pak. Mana kita tahu sih? Kali aja dia udah di titik jenuh untuk ngejar-ngejar Tiara. Makanya dia benar-benar bilang sama Mama, enggak Mah, aku udah bisa move on dari Tiara. Buat Mama itu nggak penting, yang penting percakapan tadi siang itu bikin Mama seneng banget. Ya, Papa juga seneng lah kalau dia bisa move on. Jadi kan dia kan nggak buang-buang waktu lagi. Enggak, Pak. Radit nggak akan buang-buang waktu lagi. Dia tadi juga bilang kok, mulai besok dia mau balik kerja. Dia mau fokus sama karirnya lagi. Dia benar-benar mau lupain Tiara, Pak. Papa kenapa sih? Kok kayak Papa nggak suka banget kalau Radit kayak gini? Papa loh bilang sama Mama, jangan beda-bedain anak. Kalau Rangga aja Papa support banget. Kalau Radit Papa kayak gini banget sih. Bukannya Papa nggak beda-bedain dia. Cuman Papa masih khawatir kalau dia tuh belum 100% bisa move on, Ma. Takutnya kan dia pura-pura aja. Supaya hati kita tenang, supaya kita nggak kepikiran lagi. Tapi dia pendam semua di hatinya. Itu kan yang paling kasihan buat Radit, Ma. Tapi kalau untuk support Radit, Papa kan pasti dukung dia 100%. Besok dia mau kerja kan? Ya. Papa kan siapin semuanya dengan baik. Tenang aja. Makasih, Pak. Ya, mudah-mudahan aja ya. Dia sekarang bisa lebih fokus untuk perusahaan kita ini. Amin. Mulai besok, aku akan kembali kerja. Dan aku bisa ngorek keterangan dari orang-orang di kantor. Sebenarnya, apa yang disembunyikan dari aku? Dan aku nggak akan mencari-cari ke rumah Tiara atau ke toko ibunya. Aku nggak akan ngikutin Tiara. Aku ingin Tiara dan keluarganya nggak terganggu dan merasa aman. Tidak sedang diawasi. Karena dengan begitu, Tiara akan lengah dan lupa menyembunyikan dengan siapa dia menikah. Kok mobil Rangga belum ada? Apa Rangga belum pulang ya? Bisa temenin gua keluar nggak? Gue lagi suntuk banget nih. Gimana kalau besok aja? Ya, mau gimana nggak? Orang suntuknya sekarang. Lagian, lu tumben-tumbenan. Biasanya urusan sepenting apapun, lu selalu punya waktu buat gua. Enggak, bukannya gitu. Tapi gue ini kan lagi ada urusan dulu di kantor. Nah, gue takutnya kok kemalaman banget dan lu kelamaan nungguin gue balik. Terus lu jadi bete deh sama gue. Gitu sih. Tapi Rangga sekarang udah berubah ya, nggak kayak dulu. Maksudnya? Ya udah sok sibuk gitu, dia udah punya pacar ya? Pacar? Enggak. Kayaknya Rangga nggak punya pacar. Lo yakin dia masih single? Malam Mama bilang, lu pulang larut malam banget ya, ngurusin kerjaan. Kasihan. Kalau udah sibuk ngurusin kerjaan, lu juga masih sibuk ngurusin rumah. Biar gua aja ya. Dan aku juga merasa kalau Rangga menyembunyikan sesuatu. Apa dia sebenarnya menemui seseorang dengan alasan lembur di kantor?
enggak. Aku harus cek ke kantornya. Halo, selamat malam Pak Radit. Ada perlu apa ya Pak? Halo Pak Yanto. Apa Rangga masih di kantor? Oh tidak ada Pak, sudah pulang kerja dari tadi sore. Oh, ya udah kalau gitu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Rangga sudah keluar kantor dari sore. Dan sampai sekarang belum sampai di rumah. Aku mau tahu alasan apa yang disebutkan hari ini. Untung aja Radit nggak ngikutin aku. Padahal tadi kita udah hampir ketemu pas aku belanja. Sebenarnya ya, kalaupun tadi kita ketemu sama Radit, aku sih sejujurnya udah siap buat kasih tahu semuanya. Toh juga bentar juga udah tahu kok. Jadi buat apa kita umpet-umpetin lagi? Iya. Tapi tetap aja aku nggak tenang. Apa mungkin sebenarnya lebih mending kalau kita tuh tinggalnya di rumah ibu ya? Tapi kalau di sana Radit bisa mata-matain kita lagi. Mending kita lihat besok aja deh. Kita lihat situasinya gimana besok, ya. Oke. Ya, Dit. Enggak. Kok lo belum pulang juga? Masih lembur di kantor? Bentar lagi selesai kok, dan habis itu gue balik kok. Oh, ya udah. Ada yang mau gue bicarain. Iya ya, oke. Mesti pulang ya? Iya. Aku sama sekali belum punya alasan yang kuat untuk kasih tahu ke Radit kalau aku tuh nggak bisa pulang. Nggak bisa. Sampai kapan ya kita mesti kayak gini? Kamu sabar ya. Aku janji gak akan lama lagi. Dan mudah-mudahan kalau Radit udah tahu semuanya, dia bisa menerima kenyataan ini dan mengikhlaskan kita untuk hidup bahagia. Ya. Iya, aku juga menunggu saat-saat itu. Pokoknya aku cuman mau terus sama kamu selamanya. Aku juga.